semuanya. Kami dari Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan mewawancarai seorang dosen untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik. Perkenalkan, dengan saya Lila Rahma, NPM 158. Saya Fitri Rohmalia, NPM 163. Saya Gia Arnanda, NPM 164. Menanggapi banyaknya berita mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen, Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana kode etik profesi dosen yang benar, mari kita simak video berikut. Selamat siang, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Ade selaku dosen ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Saat ini kelompok kami akan mewawancarai dengan etika profesi dosen. Yang pertama, bagaimana kewajiban dosen dalam menjalankan profesi? Oke, ya secara garis besar dosen punya 3 kewajiban utama ya untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi 3 itu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen, tidak cuma sekedar mengajar di dalam kelas, melainkan juga bagaimana aktif dalam memberikan temuan-temuan terbaru dari hasil riset yang dilakukan, serta juga melakukan kegiatan seperti halnya pengabdian masyarakat untuk inovasi atau mungkin hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Jadi bisa dibagikan atau di-share kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya, bagaimana kode etik dalam profesi dosen? Ya, kalau kita berbicara mengenai kode etik profesi, sebenarnya pada umumnya ya, jadi dosen juga memiliki kode etik bagaimana bisa menampilkan melakukan pekerjaannya, gitu kan? Baik itu tadi saya bilang ketika melakukan kegiatan di bidang pendidikan, kemudian ketika melakukan kegiatan di penelitian, juga di kegiatan dalam pengabdian masyarakat, dan itu tertuang sebenarnya ada dalam kode etik dosen gitu, termasuk di UPN Veteran Jawa Timur sendiri kita juga punya. Jadi intinya dari surat keputusan rektor dijelaskan bahwa bagaimana kode etik dosen itu nanti menjelaskan tentang apa kewajiban bagi dosen itu secara personal, bagi dirinya sendiri, kemudian bagaimana kewajibannya terhadap universitas, ya, tentu saja untuk bisa menjunjung tinggi tentang visi misi universitas seperti apa, kemudian juga bagaimana kewajiban dosen ketika melakukan kegiatan pendidikan berhadapan dengan mahasiswa, seperti halnya memberikan ruang pembelajaran yang situasi akademis yang baik bagi mahasiswa, kemudian juga mempublikasikan hasil riset. Jadi ketika kita melakukan kegiatan riset juga nggak hanya sekedar dikonsumsi sendiri, tapi juga kita publikasikan. Terus juga bagaimana kewajiban dosen yang itu menjelaskan tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang harus dilakukan. Jadi kode etik dosen itu sebagai acuan ketika seorang dosen itu melaksanakan pekerjaannya atau profesinya sebagai tidak hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai peneliti, dan juga tadi saya bilang bagaimana kita bisa melakukan kegiatan pengabdian atau mengabdi kepada masyarakat. Melihat banyaknya berita tentang pelanggaran etika dosen seperti korupsi, terus perbuatan buruk terhadap mahasiswa. Bagaimana tanggapan Ibu Ade selaku dosen dengan Ya, baik lagi kalau misalkan kita berbicara mengenai kode etik profesi, terutama sebagai seorang dosen, itu kan sebagai acuan ya, atau sebagai pedoman gitu kan, bagaimana seorang dosen itu harus bekerja, baik itu ketika mengajar di kelas, ketika melakukan penelitian, dan juga ketika melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Itu menjadi salah satu komitmen juga sebenarnya dari dosen secara personal gitu. Balik lagi ketika beberapa kasus dosen yang terlibat dalam pelanggaran kode etik, yang menurut saya itu menjadi bagian dari mungkin ketidakpahaman, atau bisa juga itu menjadi bagian dari pelanggaran dari komitmen yang sebenarnya dari awal sudah harusnya dipahami, dan itu menjadi acuan gitu kan. Sama halnya kalau misalnya kita mau profesi apapun itu ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan kan pasti punya pedomannya gitu kan.
Nah, ya sangat disayangkan sebenarnya ketika hal itu terjadi karena balik lagi sebagai seorang dosen kan selain sebagai pendidik juga diharapkan bisa memberikan contoh ya serta menanamkan beberapa nilai-nilai baik kepada mahasiswa dan juga kepada masyarakat gitu kan sehingga ya memang ada baiknya segala bentuk kegiatan atau beberapa hal yang dilakukan harus dipikirkan dengan baik sih karena pasti akan berdampak gitu kan. Apalagi tadi saya bilang seorang dosen itu akan selalu dilihat sebagai sosok yang bisa untuk memberikan contoh gitu kan, bisa untuk memberikan motivasi, bisa memberikan fasilitas kepada mahasiswanya ataupun bahkan mungkin tadi saya bilang kepada masyarakat. Jadi tapi itu semua balik lagi pada komitmen personal. Jadi balik pada komitmen personalnya harusnya ketika kita atau misalnya ketika saya ataupun mungkin dosen-dosen lain sudah mengambil tempat bahwa oke, posisi kami sebagai dosen ya kode etik profesi dosen itu harus dipahami di awal dan juga menjadi pedoman setiap kita itu bertingkah laku atau setiap kita itu melakukan suatu aktivitas tertentu. Selanjutnya, yang terakhir ada pertanyaan tentang apa pesan kesan Ibu Ade selama menjadi dosen UPN Veteran. Ya, menjadi dosen itu mungkin serupa dengan ketika berbicara guru pada umumnya ya. Jadi menyenangkan ketika bisa berbagi pengalaman ataupun berbagi pengetahuan dengan teman-teman mahasiswa ataupun mungkin misalkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berarti kita turun ke lapangan langsung bertemu dengan masyarakat gitu. Saya tidak pernah merasa bahwa dosen itu pasti yang paling pintar gitu, tapi paling tidak dosen itu bagi saya pribadi itu saya belajar lebih dulu gitu kan. Jadi saya senang sekali ketika di kelas saya bisa ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang justru juga bisa memberikan saya banyak pelajaran. Jadi nggak cuma sekedar saya yang memberikan pengetahuan kepada mereka, tapi juga saya juga banyak belajar. Apalagi kalau kita ngomongin tentang bidang kajian saya kan di ilmu komunikasi yang perkembangan teknologi itu begitu pesat gitu kan, perkembangan sosial media itu begitu pesat sekali gitu. Jadi mau tidak mau untuk mengikuti perkembangan zaman ya saya perlu mengenal generasi-generasi dari satu generasi ke generasi lainnya gitu agar pendekatan komunikasinya juga bisa lebih mudah. Itu menjadi salah satu hal yang menurut saya menyenangkan sih ketika bisa bertemu dengan banyak orang siapapun itu berapapun usianya gitu kan dan juga pada akhirnya saya bisa saling belajar dengan mereka. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya itu lebih dibandingkan dengan materi gitu, maksudnya lebih dibandingkan dengan apa yang didapatkan kebahagiaan ketika bisa berdiskusi misalkan dengan Gea ataupun dengan teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa itu menjadi satu hal yang menurut saya itu yang nggak bisa dinilai seperti itu. Baik, terima kasih sekian dari wawancara dengan Ibu Ade.